Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Ujian terbuka Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia segera dimulai. Para vendors dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang sidang. Hadirin dimuliakan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat, Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa. Yang kami hormati, Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa. Yang kami hormati, Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa. Yang kami hormati, Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Uniksa. Yang kami hormati, Koorprodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Uniksa. Yang kami hormati, keluarga dari promovius serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Imade Dharma Atmaja pada hari ini, Rabu, 7 Desember 2022. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan promovendus atas nama Imade Dharma Atmaja, kelahiran Denpasar, 7 Juli 1987. Promovendus tercatat sebagai mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Uniksa pada tahun 2019. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang promovendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih pada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Penguji, Ketua Sidang, Pak Rektor, cuman Pak Rektor pada saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas lain yang sangat penting. Sekretaris saya sendiri, Putus Soeharta, sekaligus saya sebagai promotor. Yang saya hormati Ibu Korprodi berhalangan hadir juga, Prof. Dr. Putu Ketini Tiase. Yang saya hormati Kopromotor 1, Profesor Dr. Sariase MSc PhD. Yang saya hormati Kopromotor 2, Dr. Gede Swetkan MSc. Yang saya hormati Penguji Internal 1, Profesor Dr. Imade Ardano MPD. Yang saya hormati Penguji Internal 2, Dr. Wayan Pujastawa SPD MStat SC. Penguji Internal 3 yang saya hormati Profesor Dr. P. Usti Putus Sudiarte MSI. Dan penguji internal 4 Profesor Dr. Nenas Pake MSI. Beliau juga tidak bisa hadir karena ada tugas lain yang sangat urgen. Dan yang saya banggakan Provendus Pak Darmo
Selamat, tentunya Anda sudah sampai pada tahap akhir dari proses present program doktor. Ini perjuangan yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan Bapak. Dan juga keluarga sama ibu istrinya yang saya hormati juga. Hadirin lain yang saya hormati, serta teman-teman pegawai yang saya banggakan semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 7 Desember 2022, ujian promosi doktor mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan Pasar Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Imade Dharma Atmaja dengan judul disertasi etnomatematika dalam peraturan daerah tentang desa adat di Provinsi Bali dinyatakan dimulai. Ujian terbuka atau promosi doktor pada hari ini akan diuji dengan susunan sebagai berikut. Ketua sidang, Pak Rektor, Profesor Dr. Nyoman Jampel, Sekretaris sekaligus promotor, saya sendiri, Profesor Dr. Mustifus Suharta, Korprodi, Profesor Dr. Putu Ketina Tiasih, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Saryase MC FTD, Co-Promotor 2, Dr. Gede Sweken MSc, penguji internal 1, 2, 3, dan 4 secara berturut, Profesor Dr. Imade Ardana MPD, Dr. Iwayan Pujo Astawa SPD MStat SC, Profesor Dr. Phil Institutus Dirata MSI, dan Profesor Dr. Mengas Pata MSI. Selanjutnya, proses ujian promosi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, presentasi oleh Profendus maksimal 20 menit. Yang kedua, masing-masing penguji akan mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu sekitar 15 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak dipersoalkan lagi dalam ujian terbuka ini karena sudah diputuskan pada ujian tertutup. Selanjutnya, pembacaan keputusan hasil ujian. Sebelum dimulai ujian, saya bertanya apakah saudara dalam keadaan sehat? Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara Propendus sudah menyatakan siap, ujian dimulai diawali dengan presentasi oleh Propendus. Silakan, waktu maksimal 2 menit. Terima kasih Prof. Suharta, selaku Sekretaris Tim Penguji. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selaku promotor dan Sekretaris Tim Penguji yang saya hormati. Universitas Pendidikan Ganesha dan hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan disertasi saya terkait dengan etnomatematika dalam peraturan daerah tentang desa adat di Provinsi Bali. Latar belakang ataupun landasan dilakukannya penelitian ini yaitu terkait dengan sumber belajar yang dalam hal ini sumber belajar menjadi komponen yang sangat penting dalam pembelajaran baik di tingkat pendidikan rendah hingga tertinggi. Di mana baru ini saya mengangkat berkaitan dengan sumber belajar berbasis budaya atau etnomatematika. Di mana dalam hal ini kondisi sumber belajar etnomatematika sebagai sumber belajar dalam pembelajaran matematika masih terbatas pada produk budaya. Ini sesuai dengan penelitian yang relevan yang sudah saya kaji. Jadi pada harapannya sumber belajar itu bisa diambil ataupun juga dalam hal ini bisa beragam dari mana saja, sehingga saya mencoba untuk memperluas ataupun juga mencoba untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan etnomatematika yang tidak hanya terbatas pada produk budaya, tetapi juga pada sistem sosial budaya masyarakat. Lalu saya mengangkat berkaitan dengan desa adat di Provinsi Bali. Kalau berkaitan dengan etnomatematika ini, setelah dilakukan kajian, tentunya hasil kajian ini dapat menjadi sumber belajar yang dalam hal ini ketika nantinya dipelajari,
para siswa itu bisa langsung terjun ke masyarakat adat untuk melakukan observasi ataupun juga menggunakan masa adatnya sebagai sumber belajar secara langsung atau dalam hal ini sebagai sumber belajar primer. Kemudian berkaitan dengan sumber belajar yang saya angkat di sini, diupayakan yaitu dalam rangka meningkatkan minat dan pengembangan konsep, terutama pada materi matematika. Namun, jika pemberian sumber belajar itu dilakukan dan diberikan secara langsung ke masyarakat desa, terutama tentunya memakan waktu kemudian biaya serta tenaga, sehingga sumber belajar yang sebenarnya sudah dikaji sebagai sumber belajar primer ditransformasikan atau diubah menjadi sumber belajar sekunder. Di mana sumber belajar ini nanti digunakan oleh mahasiswa ataupun siswa untuk sumber belajar untuk meningkatkan minat serta pemahaman konsep. Berkaitan dengan kajian-kajian ataupun juga latar belakang daripada dilaksanakan penelitian ini, jadi saya coba untuk mencari gap antara apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari penelitian yang sebelumnya, matematika cenderung berfokus pada produk budaya. Saya coba untuk angkat sesuatu yang baru atau penelitian ini, itu adalah sumber matematika yang berkaitan dengan sistem sosial budaya di masyarakat desa adat. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode mechanics method, yaitu exploratory design, di mana diawali dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian etnografi, dan dilakukan melalui kajian awal berkaitan dengan masyarakat yang dibatasi berikutnya, yaitu dengan batasan menggunakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Provinsi Bali. Kemudian untuk mengkoordinasi hal-hal terkait dengan masyarakat di Perda, dilakukan dengan cara dari Otoritas Desa Adat atau MDAD Provinsi Bali. Untuk kajian yang berkaitan dengan Perda, dilakukan yaitu kajian terkait kurikulum atau bagaimana menggunakan sumber listakan dan juga analisis nilai. Kemudian untuk Otoritas Desa Adat sebagai subjek Malaysia berbeda dilakukan cara melakukan analisis taksonomi, kemudian kriteria analisis standar berkaitan dengan melakukan kompetensi atau sinkronisasi antara peraturan daerah dan sahabat pada 2019 dan versi wawancara. Soal yang diperoleh sumber belajar matematika sebagai berguna dan kemudian ditransformasikan menjadi sumber belajar kemudian nanti paket ibu. Kemudian setelah diperoleh sumber belajar paket ibu, kemudian ditransformasi itu adalah eksperimen misalnya atau misalnya dasar melakukan proses belajar secara mandiri dari siswa untuk menuju paket induk ini sebagai sumber belajar, di mana siswa diminta dari pada pertama adalah untuk meningkatkan minat belajar dan pengalaman konsep, kemudian ada matematika terkait dengan pemahaman logika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari beberapa sebuah kesimpulan bahwa sistem sosial budaya melalui bahasa adat dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan dan Undang-Undang 2019 itu diperoleh secara implisik konsep matematika yang himpunan sebanyak 30 pokok bahasa kemudian logika 49 pokok bahasa. Kalau sumber belajar yang dihasilkan dari penelitian ini berhasil menurut paket edit atau menghasilkan sumber belajar sekolah paket edit yang dilakukan sejak dengan belajar dari secara efektif untuk meningkatkan dan pengalaman matematika dan materi himpunan dan logika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang sampai. Ya.
Ya, demikian presentasi dari Bapak Pendus. Waktu yang digunakan hanya 10 menit. Selanjutnya saya berikan kesempatan para Dewan Penguji untuk menyampaikan pertanyaan atau permintaan klarifikasi. Kesempatan pertama saya berikan penguji internal 1. Silakan, Profesor Dr. Made Ardana. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Baik, saya akan mencoba untuk menggali wawasan Anda terkait dengan apa yang telah Anda tulis di disertasi. Ya. Di kajian teori kan Anda menyampaikan ada peraturan tentang desa adat. Ya. Di satu sisi, kemudian di sisi lain ada menyampaikan PHK. Bagaimana kaitan antara peraturan tentang desa adat ya yang ada kaitannya dengan THK tadi? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Terima kasih. Ya, silakan respon langsung. Sadar, jadi dalam peraturan nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat Provinsi Bali, jadi ada di sana sejumlah atau ini ada bagian yang memang secara khusus menulis mengenai THK atau Perintah Karamo, dan juga secara implisit di bagian lainnya juga membuat berkaitan dengan harmonisasi yang ada di THK terkait dengan penangguhan serta penangguhan. Sehingga karya dalam perda tersebut juga ada secara khusus menulis mengenai THK. Jadi saya juga membuat ini kajian teori yang secara khusus juga menulis mengenai THK tersebut. Karena di sana THK yang termuat dalam ini secara umum ada mengadakan atau dipaparkan berkaitan dengan penangguhan serta penangguhan tersebut. Terima kasih. Baik, ini tujuan utama di susunnya peraturan tentang desa adat kaitannya dengan THK apa, Dik? Baik, berkaitan dengan tujuan di susunnya perda ini, berdasarkan hasil wawancara usahakan dengan EDA, perda sebenarnya kehidupan sistem atau sistem sosial budaya masyarakat di desa adat itu sebenarnya sudah mempunyai aturan masing-masing. Atau dalam hal ini ada yang sifatnya desa berbicara atau aturan yang berlaku di desa tertentu, kemudian juga ada yang sifatnya berbicara. Jadi secara keseluruhan diatur di daerah secara umum. Nah kemudian tetapi dalam hal implementasi serta konsistensi dari pelaksanaannya itu belum boleh dikatakan cenderung mulai tidak konsisten di dalam pelaksanaan sejumlah desa adat. Sehingga pemerintah daerah Provinsi Bali berupaya untuk bagaimana menjaga kelanjutan daripada desa adat ini dengan mengatur hal-hal yang sifatnya berbicara dalam peraturan daerah desa adat Provinsi Bali, termasuk bagaimana berkaitan dengan Perintah Karamo. Baik, saya arahkan sedikit ya. Tujuan hidup kita itu apa, Dik? Bahagia ya. Jadi tujuan hidup kita kebahagiaan. Di satu sisi inti dari kebahagiaan itu harmonis. Ya, inti dari kebahagiaan itu harmonis. Tetapi karena manusia itu egokratis, jadi merasa kuasa gitu ya. Dia merasa kuasa, dia bisa bertindak apapun sesuai dengan keinginannya, maka butuh peraturan. Nah, peraturan inilah salah satunya untuk berjalannya THK bisa berjalan dengan baik. Coba kalau tidak ada peraturan, saya pikir ya seenaknya manusia kan. Nah, saya pikir itu arahan saya. Baik. Kemudian, nah, Dek kan mencermati peraturan tentang desa adat. Kemudian ada sekian materi himpunan, ada sekian materi logika gitu ya. Kira-kira ada enggak peraturan yang tidak termasuk materi himpunan dan logika? Di pikiran saya, setiap peraturan pasti mengacu ke kelompok.
pasti ada sanksi-sanksinya. Jika begini maka begini kan? Ada enggak peraturan yang tidak seperti itu? 104 pasal yang dari termuat di Perda, tetapi dari sebuah asas Saya potong deh. Peraturan lain selain yang di situ. Jadi Dek kan mencermati di peraturan tentang desa adat ada sekian himpunan, ada sekian logika gitu ya. Tetapi yang saya maksud peraturan lain. Di peraturan lain selain peraturan tentang desa adat ini, ada tidak peraturan yang tidak memuat himpunan dan tidak memuat logika gitu? Sedikit saya klarifikasi, jadi ini fokus saya bukan peraturan atau peraturan yang saya gunakan sebagai batasan atau dalam ini hal yang memang diatur di desa adat yang saya ambil secara keseluruhan tersebut diatur dalam perda, tetapi fokusnya bukan dari deskripsi seperti Prof, tetapi bagaimana dari peraturan tersebut mengatur implementasi atau pelaksanaannya di desa adat seperti itu. Iya, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi yang saya pikir begini, setiap peraturan itu pasti mengacu pada kelompok gitu ya. Jadi aturan itu berlaku untuk kelompok tertentu. Peraturan di desa adat A atau peraturan lain ada di kelompok tertentu, kemudian di situ ada aturannya, jika begini maka kan gitu kan, masuk ke logika kan. Nah itu pasti begitu gitu. Nah rasionalnya kenapa harus desa adat yang dipakai, padahal yang lain kan ada juga gitu kan. Sehingga ini berdampak pada kaitannya dengan tidak familiarnya peraturan tentang desa adat ini dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa dengan paket modul gitu ya, nah itu Anda mengatakan ini terutama bisa digunakan untuk meningkatkan minat. Nah di situ saya apa ya, ada loncatan yang Anda lakukan, tidak linear begitu gitu. Kan penjelasannya bisa kita menjelaskan itu? Saya selalu juga sempat melakukan beberapa observasi sederhana dengan teman dari Fakultas Hukum berkaitan dengan apakah di Fakultas Hukum atau di pelajaran hukum tersebut apakah mempelajari atau tidak mengenai logika. Dan kebetulan saya mempelajari. Kemudian saya melihat antara matematika yang diterapkan di masyarakat itu sebenarnya ada dua. Jadi ilmu matematika ini adalah bagian dari matematika yang tidak secara tidak sadar diterapkan di suatu masyarakat. Masyarakat yang satu adalah matematika terapan. Dari terapan tersebut, orang yang menerapkan matematika sebenarnya sudah mempelajari teorinya. Jadi dari saya deskripsi hukum tersebut pun juga merupakan bagian dari yang sebelumnya dipelajari secara teoritis, kemudian diterapkan. Berbeda dengan di matematika yang sebelumnya membuat aturan atau implementasi masyarakat masyarakat tersebut tidak ini mempelajari secara khusus tentang matematika. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terakhir mungkin ya. Ini kan Anda sudah punya pocket modul gitu ya. Bagaimana Anda mempromosikan ke teman guru bahwa e-pocket ini bagus untuk digunakan di kelas? Kan di lain pihak kita tahu bahwa matematik itu harus dikonstruksi. Ya, matematik harus dikonstruksi. Peraturan tentang desa adat tadi saya sudah katakan tanda kutip tidak familiar dengan tingkat perkembangan kognitif dari siswa. Nah, bagaimana Anda mahasiswa ya? Oke, bagaimana Anda menjelaskan ini? Iya, respon. Pertama saya akan melaporkan hasil penelitian saya, kemudian saya menyampaikan keunggulan daripada paket e-book ini berdasarkan karakteristik
baik secara umum, kemudian juga secara khusus terkait dengan isi daripada paket kredit itu. Ampun. Oke. Sukses Prof. Made. Luar biasa pertanyaannya dan responnya Pak Dharma juga bagus. Oke, selanjutnya silakan penguji internal 2. Dr. Wayan Pujastawa, silakan. Terima kasih Pak Prof. Soeharto selaku pimpinan sidang. Saudara Prof. Kudus, tadi saya Dharma Atmaja ya. Saudara kan mengkaji tentang peraturan daerah tentang desa Pekraman ya. Kemudian mencoba menggali matematika apa yang ada di situ. Dan di sini disajikan ada materi himpunan dan logika. Pertanyaan saya, apa tidak ada materi matematika yang lain di situ? Tetapi karena saya fokusnya ke logika, jadi saya dalam penelitian saya memfokuskan berkaitan dengan kajian yang saya lakukan itu mendeskripsikan indikator pertama potensi materi yang berkaitan dengan logika. Coba direspon dengan lebih mantap, jangan ada kata mungkin. Ya. Jadi berkaitan dengan itu, kalau jika dilakukan penelitian lanjut, tentunya akan ada materi-materi yang bisa saja di luar lingkungan logika. Tetapi karena saya fokuskan di lingkungan logika, jadi fokus saya mengkaji berkaitan dengan indikator-indikator potensi yang ada di deskripsi masyarakat tentang lingkungan logika saja. Jadi Anda tidak mengkaji itu ya? Tidak secara keseluruhan matematika tidak. Ya, sehingga tadi clue-nya itu mungkin itu tidak sebenarnya tidak digunakan gitu ya. Karena Anda tidak tahu di luar itu, konteksnya di luar itu. Nah, di dalam mengkaji ini saudara mendapatkan ada materi logika yang merupakan dasar berpikir. Sangat dipentingkan ketika membuat struktur peraturan yang koheren dan kohesif di dalamnya. Menurut kajian saudara, apakah ada sesat berpikir di dalam peraturan-peraturan yang saudara kaji? Ini mengacu pada undang-undang yang sudah berjalan dan undang-undang ini diatur di desa adat masing-masing dan juga diatur undang-undang ini di majelis desa adat. Cuma di sini Perda ini menerapkan apa yang sudah ada di desa adat tersebut. Apa yang Anda bisa rekomendasikan dari pengetahuan yang saudara miliki? Saya yakin Anda sekarang levelnya sudah mempunyai kemampuan yang tinggi ya. Kemudian mencermati peraturan-peraturan yang disusun sedemikian rupa, kemudian Anda kaji, apa rekomendasi Anda berkaitan dengan peraturan yang sudah ada? Apakah ada konsep logika himpunan yang lain yang tidak tercantum di situ, yang bisa menjadi hal yang diatur yang berbeda? Silakan. Rekomendasi dari sisi aturan kehidupan sistem sosial budaya masyarakat, saya tidak bisa memberikan rekomendasi karena itu sudah dari desa adat masing-masing diatur. Tetapi dalam ini saya hanya bisa memberikan rekomendasi berkaitan dengan implementasi dalam hal pelaksanaan daripada peraturan desa adat ini itu yang pertama secara umum supaya lebih disosialisasikan dan baru bisa kita sampaikan tidak hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya
sudah data saja, tetapi juga mengacu pada perputaran dana yang ada. Tetapi dari sisi pembelajaran matematikanya, saya bisa merekomendasikan bahwa sebenarnya di desa ada, selain produk-produk budaya yang ada di masyarakat tersebut, juga sebenarnya banyak sekali sistem sosial budaya yang mereka dikaji lebih dalam, bisa digunakan sebagai referensi sumber belajar matematika yang berbasis matematika. Demikian. Terima kasih. Nah, kalau rekomendasi saudara seperti tadi, implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat di masing-masing desa Pekraman seperti yang tadi, itu hanya terbatas pada sosialisasi, bagaimana kita bisa menjamin kehidupan yang tertib dan tentram itu tanpa dilakukan tindakan yang lain. Diimplementasikan lebih lanjut berkaitan dengan nilai yang diikuti sana, terutama yang berkaitan dengan dosa wawancara tadi, kemudian berkaitan dengan bahwa cara, karena jika kita hanya mengacu pada bahwa cara dosa wawancara saja, tentunya ada hal-hal yang bisa saja nantinya terbentur berkaitan dengan hubungan antara satu dosa adat dengan dosa adat lainnya, sehingga perlu adanya bahwa cara sehingga itu tidak mengganggu ataupun juga ini tidak merusak tatanan yang ada di desa adat masing-masing. Demikian. Kemudian implementasi dalam pembelajaran matematika. Tadi saudara merekomendasikan itu. Nah, kalau mendengar paparan yang tadi, berarti antar satu desa Pekraman dengan desa Pekraman yang lain itu mempunyai sumber-sumber belajar matematika yang berbeda-beda. Ya, untuk dari sisi dosa caranya ya. Terus bagaimana nanti mengimplementasikan itu dalam pembelajaran matematika yang bisa jadi masyarakatnya atau siswanya itu lintas sektoral dari desa-desa Pekraman yang ada gitu. Ya, nah tentunya dalam hal ini karena posisinya di sini dan sahabat itu adalah sebagai sumber belajar, tentunya itu tidak akan memberikan ini suatu pengaruh kepada orang yang mempelajari berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi ini yang sebatas sebagai sumber belajar yang tidak dalam hal memberikan semacam pengaruh bahwa seharusnya di sahabat itu seperti ini, bukan seperti itu dari yang mempelajari seperti itu. Oke. Tadi produk yang Anda sajikan itu berupa pocket apa istilahnya tadi? Pocket e-book. Pocket e-book. Ya. Saya tergelitik dengan istilahnya. Pocket etnomatematika yang Anda sebut pocket e-book etnomatematika gitu ya. Itu gambarannya seperti apa gitu. Itu mengkaji etnomatematikanya secara mendasar di situ atau hanya berkaitan dengan logika dan apa tadi? Himpunan. Saya masih agak rancu dari istilah yang digunakan dan isinya. Silakan. Untuk paket yang saya susun itu fokus dalam kajian dari desa adat ini sebenarnya dari pelatihan saya tentang matematika, sehingga juga daripada paket ebook tersebut saya tawarkan etnomatematika. Jadi paket ebook etnomatematika dengan materi himpunan dan logika. Ya, itu agak besar rumahnya, tetapi yang dikajinya adalah himpunan dan logika. Ya, silakan dipikirkan untuk itu. Berkaitan dengan produk ini, gitu ya. Seberapa Anda meyakini produk ini bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan saja pada masyarakat di mana Anda melakukan kajian atau eksperimen.
Apa upayanya untuk itu? Ya, Sir, tentunya tidak 100% saya yakin ini bisa, tetapi pasti bisa. Dan tentunya ini berdasarkan pertimbangan bahwa setiap orang yang mempelajari atau menggunakan sumber belajar apapun tentunya mempunyai diri ini dari tempat yang berbeda. Tetapi jika kita lakukan upaya yang tidak menggunakan pada apa yang menjadi dasar kemampuan siswa tersebut, bagaimana memberikan motivasi dalam pembelajaran kita, tentunya hasil yang kita harapkan persentasenya bisa mendekati dari 100% untuk bisa meningkatkan minat dalam pembangunan konsep. Apakah sudah dikaji hal itu? Apakah saudara sudah melakukan kajian sejauh mana tanggapan masyarakat luas, masyarakat lain, selain yang Anda kaji melalui penelitian itu, untuk mendapatkan respon terhadap pocket e-book yang Anda kembangkan? Jika kajian secara luas tidak begitu. Jadi saya membaca berdasarkan hasil penelitian dan ini itu berdasarkan ketika misalnya seberapa besar saya yakin ini nanti diimplementasikan ke masyarakat, saya kira ini peluangnya sangat besar. Jadi belum dapat informasinya itu ya. Nah, apakah ada pengembangan lebih lanjut dari kajian yang saudara lakukan dari disertasi ini untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih luas atau mendalam? Ya, dari hasil kajian ini, jadi berdasarkan layering yang sudah direncanakan dari awal, itu ada sebuah layering yang sudah benar-benar dihasilkan, itu yang pertama berkaitan dengan A atas KDT2, berkaitan dengan instrumen pengetahuan, kemudian juga ada berkaitan dengan desain pengetahuan matematika, kemudian juga publikasi dengan tradisional. Nah, kemudian untuk setelah selesainya disertasi ini, kemudian harapan saya atau dalam rencana berikutnya sesuai dengan perencanaan yang sudah saya rancang, yaitu menunjukkan paket e-book ini ke perusahaan nasional atau Pusdesnas untuk mendapatkan ISBN, sehingga dari nantinya paket e-book ini bisa dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat pada umumnya ataupun juga pendidik dan juga peserta didik pada khususnya. Keunggulan apa dari pocket e-book ini yang Anda dapat atau saudara dapat tonjolkan sehingga yakin nanti dalam proses mendapatkan ISBN atau pengakuan yang lain gitu menjadi lancar atau menjadi sesuatu yang mudah? Apa yang menjadi keunggulan dari pocket e-book yang saudara kembangkan? Ya. Hasil kajian penelitian saya, jadi ada sejumlah karakteristik yang saya coba untuk urutkan barang-barang ini. Selain dari karakteristik secara umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti untuk pengembangan semen, jadi ada barang-barang berkaitan dengan mesin materi, saya mencoba misalnya melaporkan secara ringkas berkaitan dengan materi secara umum yang biasa dipelajari oleh peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa. Kemudian selanjutnya saya berikan pemaparan secara khusus masing-masing topik yang berkaitan dengan bahasa adat. Dan setelah pemaparan tersebut, baru kemudian saya coba untuk menyampaikan identifikasi dari paparan kondisi sistem sosial budaya masyarakat bahasa adat tersebut dengan mentransformasikan dalam bentuk simbol-simbol matematika ataupun kalimat-kalimat matematika, kemudian juga diperkuat dengan terutama yang berkaitan dengan materi himpunan itu sejumlah gambar terutama berkaitan dengan gambar diagram seperti itu. Oke, satu lagi ya. Dari kajian saudara berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa adat, tadi kan upayanya itu akan mencarikan ISBN sehingga bisa diterima lebih luas gitu.
Itu saya melihat agak terbatas nanti penggunaannya karena desa Pekaman itu kan spesifik, hanya ada di Bali gitu ya. Jadi saya melihatnya di situ. Ini apakah saudara mempunyai apa namanya keyakinan untuk itu dan relevansinya untuk kegiatan pembelajaran terhadap siswa atau mahasiswa gitu. Itu apakah termasuk pengembangan kemampuan berpikirnya yang tingkat tinggi atau yang tingkat rendah gitu. Nah, ini perlu juga dikaji. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Mas. Dengan bagaimana nanti penerapannya, karena ini sifatnya sumber daripada sistem sosial budaya itu ada di Bali. Jadi Bali tentunya diharapkan bahwa ini bisa dimanfaatkan di wilayah terdekat budaya itu. Tentunya diharapkan bahwa orang-orang yang ada di bawah atau di Rembang di Rembang dan Kota Selatan itu bisa menggunakan sumber belajar dari hal-hal yang terdekat dulu. Nah tentunya itu akan menjadi nilai plus jika seandainya ada daerah lain ataupun secara nasional memanfaatkan sumber belajar ini untuk mempelajari sebagai sumber belajar matematika, terutama berkaitan dengan matematika. Nah, kemudian berkaitan dengan jika dari sisi kemampuan, kebetulan dalam penelitian saya ini, saya mencoba untuk klasifikasi atau dalam untuk subjek penelitian tersebut, terutama di penelitian eksperimen, itu semuanya sudah terangkum semua kemampuan mahasiswa, baik itu kemampuan rendah, sedang, ataupun tinggi, seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari saya cukup. Kembali. Sukses semua Pak Wayan, pertanyaannya bagus, mantap. Selanjutnya saya beri kesempatan penguji internal 3, Pak Dr. Peter Gusti Putus Sediata. Silakan. Om Swastiastu, terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Penguji, sekaligus Bapak Direktur Pasca Sarjana Undiksa, saudara yang saya banggakan, Saudara Promopendus Imade Darmatmaja, ya. Selamat sudah sampai pada tahap ini. Ya, sebenarnya Bapak hanya ingin memperdalam pertanyaan dari penguji-penguji sebelumnya, yaitu bahwa Anda telah berhasil menghasilkan e-book ya yang memuat tentang apa ya? Muatannya? Memuat apa? Muat apa, Dek? Di materi himpunan dan logika. Apa bedanya materi himpunan dan logika yang Anda buat dalam e-book itu dengan materi himpunan dan logika yang sudah ada selama ini? Jika dari sisi konsep itu kurang lebih sama, tetapi kalau dari sumber atau barang ini sebagai permasalahan yang disampaikan di buket e-book tersebut itu berkaitan dengan sistem sosial budaya masyarakat desa adat tentunya. Itu yang membedakan jika kita benar-benar memang himpunan dan logika secara umum yang menambah contoh kehidupan Jadi sumbernya itu berasal dari apa? Peraturan desa adat itu. Ya. Jadi sumbernya berasal dari peraturan desa adat. Apa sebenarnya yang dimaksud dan bisa tidak memberikan contohnya? Contoh terkait. Ya, maksudnya sebenarnya kita kan punya materi logika, gitu misalnya yang konvensional itu, teori logika itu biasanya memuat apa saja di logika itu. Kan biasanya memuat tentang logika kalimat, ya kan? Logika kalimat. Misalnya yang menyatakan
hari ini hujan. Itu pernyataan pertama. Harga es turun, pernyataan kedua. Kemudian jika hari ini hujan, maka harga es turun, gitu misalnya, itulah terbentuk yang namanya logika berpikir, dalam hal itu disebut dengan implikasi. Jika A, maka B. Itu kan yang konvensional. Lalu yang inovasi terbaru dari Anda dalam hal ini seperti apa dia modelnya? Ya. Berkaitan dengan inovasi yang saya lakukan di sini, sesuai dengan hasil kajian yang saya lakukan, dalam memberikan semacam agen berkaitan dengan deskripsi seperti tadi, jika P maka Q dan seterusnya kalau kita arahkan ke implikasi. Jadi kondisi sistem sosial budaya masyarakat yang termuat di perda tersebut nantinya dipilah sesuai dengan kondisi sosial sistem sosial budaya masyarakat tersebut. Kemudian Jadi tadi contohnya tadi itu misalnya masalah seperti apa jadinya kalau ngambil dari Perda Desa Adat nomor tahun berapa itu? Tahun 2009 ya. 2019 ya. Misalnya apa nanti konten logikanya seperti apa jadinya, atau mungkin sistem berpikirnya, mungkin, atau struktur kalimatnya mungkin, atau apa-apa yang akan menjadi baru di situ yang diperkaya. Saya ambil satu contoh ya kan, berkaitan dengan administrasi konsep mipil yang ada di desa adat. Jadi Mipil ya, konsep mipil ya. konsep mipil, betul. Jadi dalam konsep mipil tersebut, jadi misalnya di deskripsi di bab 1 pasal 1 ayat 13, secara implementasi konsep mipil misalnya disampaikan berdasarkan hasil wawancara juga, bahwa sedikit berbeda dengan KTP atau kartu tanda penduduk yang secara umum. Nah, kalau mipil itu maksudnya pencatatan, pencatatan administrasi. catat. Ya, pencatatan Mipil administrasi. artinya tercatat. Ya. Kalau bawa ke himpunan jadi apa dia itu? Ya. Kalau bawa ke logika jadi apa dia itu? Nah, bagaimana konsep mipil ini? Karena di sini ini ada deskripsi yang mengatakan bahwa kalau bisa hidup menjadi kalau dia ada juga yang berkaitan dengan tanah. Nah, jadi kalau di sini misalkan berkaitan dengan contohnya adalah sebagai kalau pengarap deklarasi. Kemudian jika ditanya maka statusnya di badan itu adalah pemilu. Nah, ini deskripsi mengekspresi konsep IP tersebut. Jika kita bawa ke konsep logika, bahwa jika ditawarkan ke terbuka masing-masing, itu kalau bersyarat, kalau pengarap di kawasan itu kalau berikutnya, Gimana dek? Ini menarik sebenarnya, ini coba pelan-pelan. Menarik. Ya agak pelan dikit, dengarkan dulu. Menarik, tenang. Bapak sebenarnya ingin membuka wawasan, karena nanti Anda dibutuhkan ide yang bagus ini, nanti dibutuhkan untuk benar-benar diimplementasikan nanti di kemudian ya. Jadi mipil itu sebenarnya kan artinya per definisi dia itu artinya setiap warga yang mipil di desa adat itu artinya yang tercatat dia di desa adat itu. Dia menjadi krama desa adat. Karena itu dalam logika itu sebenarnya yang paling pertama itu adalah definisi atau disebut dengan konsep dasar dalam logika itu misalnya ya. Konsep dasarnya apa misalnya mipil. Kalau mipil padanannya di logika atau di himpunan apa padanannya mipil? Jika karena itu adalah sistemnya, jadi belum masuk ke logikanya. Setelah kita deskripsikan berkaitan di logika atau di himpunan, mipil itu apa? Misalnya kalau di himpunan kan ada pasti ada himpunan yang itu per definisi adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, itu kan? Kemudian kalau ada sebuah objek yang ada dalam himpunan itu operasinya disebut dengan operasi keanggotaan dengan simbol itu tuh elemen. Nah, kalau mipil itu kita bisa bayangkan sebagai apa dia di himpunan? Ya, itu sebagai semesta.
Hah? semesta pembicaraan dalam hal ini yang MIPIL sebagai semesta. ya, karena di sana kan kumpulan yang mencatat atau dalam hal ini kumpulan Nah, dari MIPIL itu sebagai anggota, MIPIL itu kan tercatat. ya, MIPIL adalah, per definisi adalah, MIPIL artinya, ini udah ada di perdanya Bapak baca tadi. Ya, adik perlu teliti lagi ya, lebih teliti ya. MIPIL adalah sistem registrasi keanggotaan krama desa adat. Kalau begitu, kalau Anda benar-benar konsisten mengaplikasikan, berarti tanda elemen itu dalam konteks sistem di sini kita sebut dengan MIPIL. Si A MIPIL, Pak Ngurah MIPIL di mana? Pak Ngurah MIPIL di Desa Adat Beratan. Desa Adat Beratan itu berarti sebuah kumpulan dari krama-krama yang mematuhi definisi kriteria lain tentang di Desa Pekraman Beratan. Pak Ngurah adalah salah satu dari objek yang ada di situ. Kalau kaitannya dengan Desa Pekraman Adat, Pak Ngurah adalah Pak Ngurah MIPIL di Desa Adat Pekraman. Berarti kata MIPIL tadi sebenarnya sepadan dengan kata elemen di teori himpunan. Setuju atau tidak setuju? ya, saya sepakat. Gitu maksudnya, ya kan? Nah, karena Bapak sudah, mungkin kayaknya Puspa ingat dulu, Bapak sudah pernah membuat logika kontekstual. Di situ Bapak mulai definisi tentang ayah, definisi tentang ibu, definisi tentang kakek, definisi tentang adik, definisi tentang mencuri, definisi tentang itu. Bagaimana mendefinisikan sebuah konsep sepupu dengan menggunakan kuantor ekstensial, kuantor universal, dengan menggunakan konjungsi, injungsi, konjungsi dan disjungsi, gitu. Jadi benar-benar memang, sebenarnya menarik nih konsep MIPIL itu sepadan dengan konsep apa? Elemen. Tadi anggota. Jadi setiap siapapun yang MIPIL di situ, berarti dia anggota dari di situ. Nah itu, ya kan? Ya. Kemudian siapapun yang tamiu di situ, dia adalah komplement di situ, karena dia tidak di situ. Tamiu artinya kramo yang tinggal di situ, tetapi tidak tercatat di situ. Itu kramo tamiu. Itu definisi di sini ada, ya. Nah sehingga mungkin wawasan tentang itu bisa dikembangkan lagi, ya, gitu. Tapi karena tadi panik, kayaknya mungkin belum. Ya, jadi ya mungkin itu motivasi ya, Ya, baik. semangat, mudah-mudahan ada sukses berikutnya. Tapi yang jelas ini menarik, tetapi benar-benar harus dihayati dan dipikirkan dari logika itu secara konsisten. Apa sih logika yang konvensional itu? Itu di situ ada logika kalimat, ya, karena itu kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat deklaratif yang hanya bisa dikaitkan dengan true and false, disebut dengan logika Aristoteles di situ, ya, true and false, nah, gitu. Sebuah pernyataan yang deklaratif yang memiliki nilai kebenaran true atau false. Kemudian dari kalimat-kalimat itu terbentuklah konsep dasar. Dari konsep dasar itu terbentuklah konsep-konsep majemuk lainnya yang dihubungkan dengan operasi-operasi logika seperti komplement, seperti seperti tidak. Kalau di himpunan dia komplement, kalau di logika dia negasi, tidak, ya kan? Kemudian juga dan, atau, kemudian jika, maka, kemudian jika dan jika, ada silogisme di dalamnya. Itu semua itulah yang diajarkan di logika konvensional. Lalu inovasi dan kebaharuan yang Anda ingin capai di sini, bagaimana itu korespondensi satu-satunya antara tidak di logika konvensional dengan tidak di sistem adat ini, ya. Anggota di himpunan elemen menggunakan konteks yang biasa, konvensional, dengan di dalam konteks sistem adat
ini apa. Itu mestinya Anda buat komparasi satu-satu, ya. Gitu. Itu mungkin motivasi dan masukan dari Bapak, tapi Bapak akhiri dengan ucapan selamat dan semoga Anda sukses ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Sudiarte. Yang membuka dan memberikan wawasan kepada Pak Pendus. Jadi pertanyaan-pertanyaan benar-benar sangat sangat bagus. Berikutnya saya beri kesempatan pada co-promotor 1. Silakan, Prof. Suryasa. Ya, yang pertama itu Anda mendapatkan mengidentifikasi adanya logika himpunan dalam kajian Anda terhadap peraturan daerah. Gitu. Nah, dalam logika itu tadi beberapa sudah dinyatakan oleh Pak Sudiarte, itu ada hukum-hukum logika. Yang saya tanyakan, apakah hukum logika itu mempunyai keekivalenan dengan logika hukum yang ada di dalam perda itu? Silakan lanjut. Kondisi yang ada di sosial dan masyarakat, nah ketika diterjemahkan dalam perda tentunya akan ada ekuivalensi dengan logika hukum yang secara umum. Demikian, Prof. Bisakah Anda memberikan contoh di mana keekivalensiannya? Karena kalau kita lihat contoh misalnya implikasi, ya, jika P maka Q. Itu kalau di matematika, hipotesis dan konklusi jika P maka Q, P dan Q-nya itu tidak perlu ada relasi. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka saya tinggal di sambangan. Itu boleh. Secara matematis itu benar. Tapi di hukum kan tidak bisa begitu. Semua kalimat yang berbunyi jika maka itu ada terkaitannya, ada hukum sebab akibatnya. Ya. Jika Anda tidak bayar iuran dalam 6 bulan, maka Anda tidak mendapat pelayanan dari desa. Kan begitu. Nah, itu kan ada kaitannya. Itu di matematika ada. Itu gimana kok bisa terjadi ekivalensi kalau begitu? Dan bagaimana Anda menyampaikan hal itu ke mahasiswa? Padahal yang pelajari di kelas tentang logika itu ya tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu gitu. Gimana ya? Penelitian saya bisa dikatakan ada dalam hal kalau dari sisi desa adatnya itu adalah memang murni etnomatematika atau murni yang membuat aturan-aturan di desa adat, tidak mempelajari sebelumnya mengenai aturan-aturan secara logika hukum, tetapi membuat suatu aturan-aturan yang memang menyesuaikan dengan kondisi sistem ataupun kondisi masyarakat yang ada di desa adat. Tetapi kemudian desa adat ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti yang termuat dalam awik. Ini perlu dalam pemerintah daerah perlu dikuatkan sehingga dibuatlah peraturan desa adat. Nah, tentunya yang membuat peraturan desa adat ini tentunya ketika dia sudah masuk ke dalam perda, tentunya di sana ada ekuivalensi secara hukum, logika hukum yang perlu diikuti juga. Tetapi dalam ini tidak menyimpang dari sistem sosial budaya masyarakat desa adat yang sudah berjalan seperti itu. Oke, yang kedua ya, Anda menghasilkan produk yang Anda sebut dengan e-pocket. Itu kan elektronik loh, tidak berwujud benda fisik. Mengapa harus pakai kata istilah pocket? Pocket itu kan artinya saku. Padahal di komputer itu ukurannya bukan saku lagi ya, mungkin terabyte bisa ukurannya. Gimana rasional Anda memberi nama e-pocket gitu? Ya, baik. Mengingat dalam hal ini penggunaan di kelas nantinya itu dimanfaatkan untuk penggunaan dari smartphone, sehingga saya membuat tampilan ketika di smartphone untuk ukuran yang minimal
itu bisa memberikan keeduan desain bagi orang yang membaca, tidak perlu lagi zoom in, zoom out seperti itu. Mungkin karena smartphone-nya masuk ke kantong disebut e-pocket gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Ya, logikanya bisa diterima, tapi dalam sistem informasi ya kurang diterima gitu kan. Kan isi yang dianu kan elektroniknya itu kan banyak sekali isinya gitu loh ya. Oke. Nah, ketika Anda menerapkan itu di kelas, berarti mahasiswa kan belajar dari e-pocket itu. Ya. Materinya sudah jadi di sana kan? Ya. Apa namanya? Dari ada himpunannya gini logikanya ini. Lalu kenapa mereka tidak langsung belajar dari perdanya? Padahal Anda mengatakan perda itu sumber belajar. Kalau sumber belajar kan mestinya langsung dari perda, ngapain dari pocketnya lagi gitu. Ya, kalau misalnya langsung perda secara dalam tanda kutip mentah perda ya, tentunya akan memerlukan waktu, mengingat dalam pembelajaran kan kita dibatasi oleh waktu, Prof. Sehingga dari apa yang sudah saya dalam ini buat, jadi pembelajaran yang menggunakan misalnya langsung terjun atau perda sebagai acuan pembelajaran itu sebagai saya pilih itu sebagai pelanggarnya. Nah, tapi kalau itu langsung digunakan tentunya memerlukan waktu, sehingga saya perlu terjemahkan atau transformasikan menjadi sumber belajar sekunder, sehingga dalam ini paling tidak pembelajaran penggunaannya bisa dilakukan lebih efektif dan efisien seperti itu. Kalau siswanya sama mahasiswa dalam hal ini ya, diberi langsung belajar lewat perdanya, ya artinya kan tidak mesti seluruh perda gitu loh, mungkin beberapa bagian itu dia akan merasakan bahwa bisa mengapresiasi bahwa matematika itu memang ada gitu, ada di kehidupan ini gitu ya. Pikiran saya begitu. Yang kedua, dia bisa memahami oh ada perda seperti ini, jadi saya sebagai warga desa atau warga adat harus tahu ini gitu. Sebenarnya ada dua hal yang bisa Anda capai dari sana, artinya bisa ya tadi Anda katakan mensosialisasikan perda sekaligus mereka memahami perda kalau langsung dari perda ya. Jadi saran saya mungkin nanti setelah Anda kembali mengajar, cobalah langsung mereka suruh perdanya. Jadi baca, coba Anda identifikasi mana logika, mana himpunan, mungkin ada fungsi di sana gitu. Ya, jadi itu mungkin itu aja Pak Sidang, selamat ya. Oke. Terima kasih Pak Suryasa. Selanjutnya saya beri kesempatan Ko2 Dr. Gede Sweken, silakan. Maaf, enggak dengar. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang ringan-ringan ya. Sebenarnya apa yang paling mengesankan dari yang Anda alami gitu ya selama melakukan penelitian ini? Kalau dulu saya waktu ujian S3 ya ditanyai seperti itu ya, malah kalau di disertasi saya itu disuruh membuat gini apa namanya sejenis kata-kata mutiara gitu ya. Jadi apa yang paling mengesankan selama penelitian atau paling mengesankan dari hasil yang Anda dapat itu bisa dijadikan sejenis kata mutiara atau apa gitu ya. Misalnya kalau saya dulu karena waktu penelitian banyak terlibat dengan komputer ya. Lalu saya sering sekali apa yang saya bayangkan sudah jelas gitu ya. Ketika dimasukkan ke komputer jadi salah hasilnya gitu ya. Nanti dari sana saya bikin sebuah kata mutiara apa itu namanya ya, terserah Anda lah ya. Lalu dari sana saya munculin sebuah kata mutiara, katakanlah kata mutiara namanya. Kalau Anda mau merasakan betapa susahnya menyampaikan ide, sampaikan ide itu pada komputer gitu ya. Saya bikin seperti itu ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya waktu ujian orang tertarik tuh baca itu ya.
Nah, apakah di Anda itu ada hal-hal seperti itu selama Anda penelitian? Misalnya ketika terjun ke masyarakat, misalnya wawancara dengan siapa gitu, lalu muncul, oh ini kok menarik gitu, misalnya ada enggak hal-hal seperti itu ya? Ya, Ya. terima kasih Mas Vito. Hal-hal yang paling berkesan dalam penelitian saya itu sebenarnya dari bukan di penelitiannya saja, tetapi juga di proses ketika ada revisi dari promotor ataupun co-promotor. Dan saya karena yang saya bekerja perlu waktu yang intinya untuk memfokuskan diri untuk menyelesaikan, kemudian juga menyusun hal-hal yang intinya sesuai dengan saran perbaikan tersebut, itu yang cukup memberikan kesan bagi saya. Terkadang menurut saya Prof. Soeharto sering mengingatkan saya. Jadi setiap saya pikiran saya sudah buntu, ketika Prof. Soeharto menghubungi saya, sudah sebelumnya langsung otak saya jalan seperti itu. Jadi beliau itu luar biasa memberikan saya motivasi, karena yang paling sering menghubungi beliau saya itu Prof. Soeharto ya, Prof. Soeharto yang mengingatkan saya saja, dan setiap beliau menghubungi selalu saya bisa menyelesaikan. Padahal sebelumnya seperti waktu menyusun instrumen wawancara, saya 1 bulan tidak jalan instrumennya, kemudian beliau meragukan sudah sebelumnya, akhirnya 2 hari selesai. Jadi intinya saya mendapatkan, dan seperti yang Pak Suekan sampaikan tadi, ada kalimat bijak yang saya dapatkan. Ya, kalimat bijak, oke ya. Jadi untuk menyelesaikan sesuatu harus ada hal yang kita takuti. Jadi saya takut malu dengan Prof. Soeharto, karena dia sudah luar biasa. Bahwa saya kalau saya nggak jalan kan saya akan malu. Jadi itu saya dapatkan, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada, itu aja. Ya, Yang itu. berkaitan dengan apa yang diteliti Anda ada? Berkaitan dengan apa yang diteliti, ternyata dari yang terdeskripsi di Perda, itu ternyata banyak hal di bersahabat yang sangat benar ini beraneka ragam kondisinya. Jadi saya ketika wawancara banyak sekali mendapatkan informasi-informasi luar yang terdapat di Perda. Tetapi dalam hal ini informasi-informasi tersebut mendukung nantinya kajian saya dalam Perda tersebut. Seperti itu, Pak Suki. Ada enggak hal aneh gitu di desa, aturan desa adat kita gitu ya, yang tidak ada di aturan-aturan yang lain, itu ada enggak kira-kira? Ya, karena secara spesifik dalam hal ini di Perda ini adalah mengatur dari wawancara, tetapi desa wawancaranya tidak ada secara khusus disebutkan. Jadi saya tidak bisa melihat keanehan ataupun dalam ini kekhususan dari setiap desa adat. Jadi hanya secara umum desa adat di bawah itu harus seperti apa, seperti itu, Pak. Ya misalnya kalau saya tertarik sebenarnya dengan apa namanya Trihitekarana ya. Tapi kalau saya pikir Trihitekarana yang kita jalani sejauh ini kok sifatnya seperti normatif saja gitu ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu ya. Harus berperilaku baik sesama orang gitu kan, gitu-gitu saja kan. Saya kepinginnya ada mahasiswa yang meneliti itu ya, yang mencari rasionalisasi itu ya dari Trihitekarana itu. Misalnya Anda di sini nyebutkan nyepi itu misalnya ya. Itu bayangkan tuh nyepi. Malah sekarang ditiru oleh dunia kan. Menjadi walaupun cuma beberapa menit dunia disuruh mematikan lampu itu. Apakah tidak dari Bali itu inspirasinya ya? Jadi kalau itu misalnya dihitung secara matematik berapa energi itu diselamatkan, berapa CO2 yang dicegah pemunculannya ke atmosfer kita. Ya saya kepingin gimana ya kalau ini dijadikan bidang kajian untuk pembelajaran matematika gitu kan menarik ya. Belum lagi misalnya kalau Trihitekarana tumpuk warige
kenapa sih kita ketika tumpak warige melakukan hal seperti itu, ada ndak alasan logisnya gitu? Kalau mau begitu udah menarik jadinya kan. Kalau yang gini sih kayaknya tidak mungkin tidak terlalu menarik gitu ya. Jadi itu maksud saya ya. Jadi kalau ada yang sepertinya Trite Karana itu eh, kalau ada yang mau menekuni mungkin banyak hal yang bisa ditelusuri di situ ya. Karena dunia sekarang kan lagi hot-hotnya dengan SDG ya, Sustainable Development Goal ya. Sepertinya Bali bisa berperan banyak itu di situ gitu loh maksud saya dengan Trihite Karaninya gitu ya. Tapi dengan catatan dia dirasionalkan gitu, jangan cuma nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu ya. Dengan orang harus baik, harus apa lagi gitu ya. Jadi harus dirasionalkan. Anda menemukan nggak karena di sini ada Trihite Karani, contoh operasional dari Trihite Karani itu apa sih sebenarnya tindakan operasional ada enggak itu? yang saya dalam Jangan cuma jangan begini, jangan begitu gitu loh. Operasionalnya ada enggak? Karena di situ ada. ya, karena saya tidak mendalami secara khusus makna dari masing-masing deskripsi di Trihite Karana ya. Jadi saya tidak menemukan yang sifatnya sesuatu yang berbeda dari yang pada umumnya termuat ataupun juga tergambarkan dari konsep Trihite Karana itu, Pak. Ya. Pak Darno, Ya. Bapak merasa bersyukur nggak bisa ujian terbuka hari ini? Sangat bersyukur. Ya, bersyukur itu sudah operasional pelaksanaan dari Trihite Karana kok. Ya, terima kasih. Mungkin nanti Puspa mungkin lanjutkan. Oke. Sudah Pak De? Enggak, mungkin itu mungkin yang utama. Silakan. Terima Terima kasih. atas waktunya. Iya. Baik. Selamat sekali lagi Pak Darno. Jadi saya sebagai promotor ini sudah mengikuti dari awal proses penyusunan disertasi ini, dan tadi teman-teman Dewan Pungci lainnya sudah banyak memberikan pertanyaan yang bersifat membuka wawasan Pak Darno gitu. Ini memang hal menarik sesungguhnya yang Pak Darmo kaji. Kalau kita lihat perkembangan matematik sekarang, banyak sekarang mulai dikaji ada political matematik, ada mathematical equity, jadi berkeadilan. Ya, ada matematika humanis. Ya, sehubungan dengan itu, ya saya menyarankan Pak Darmo terus ini mengkaji lebih lanjut seperti kajiannya Ross dan Ore. Etnomatematik terus berkembang. Yang awalnya hanya mengatakan hubungan antara matematika dengan budaya, tetapi selanjutnya kan dikaitkan dengan antropologi. Kemudian muncul etnomodeling lagi dan seterusnya. Ini menarik dan saya berharap terus ini dikembangkan ke depan gitu ya. Jadi, nah itu Pak Darmo, jadi ini hal yang menarik Pak Darmo kaji berkaitan dengan aturan-aturan adat, karena itu ada kaitan dengan politik. Sekarang sudah mulai dikembangkan itu. Ya. Dari saya itu sudah cukup, Bapak Ibu dan penguji yang saya hormati, hadirin yang saya hormati pula, serta Propedus yang saya banggakan. Ujian terbuka saya nyatakan skor beberapa saat. Calon lapor dan penamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
perhatian, acara akan segera dilanjutkan. Promovendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan. Bapak Dewan Penguji serta hadirin semua, sidang saya lanjutkan. Pembacaan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 4360/UN14/14-KM/2022. Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha nomor 4626/UN48/BP/2022 tanggal 24 November 2022 dengan ini memutuskan bahwa 1. Provendus Imade Darmo Atmaja dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup rata-rata 87,43, nilai ujian terbuka rata-rata 88,37, nilai disertasi 87,81 atau A. Indeks prestasi kumulatif 3,80, predikat kelulusan pujian. Kita berikan aplaus. Urutan lulusan yang ke-54. Sejak saat ini, Saudara Imade Darmo Atmaja dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja 7 Desember 2022, atas nama Ketua Dewan Penguji, Sekretaris Profesor Dr. Gusti Priswata MSI. Berita acara ujian promosi doktor oleh Ketua Dewan Penguji kepada Provendus. Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor kepada Dr. Imade Darmo Atmaja. Karena kebetulan saya selaku promotor, maka saya langsung memberikan pesan-pesan akademik kepada Pak Darmo. Saya lihat di riwayat hidupnya, Imade Darmo Atmaja lahir di Denpasar 7 Juli tahun 87 di Desa Utuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dan saat ini beliau sebagai dosen tetap di Saraswati di Mahasaraswati Denpasar. Dan jabatan saat ini adalah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Jadi Pak Darmo sesuai dengan apa yang Anda kaji saat ini berkaitan dengan etnomatematika, saya berharap selaku promotor ya terus melakukan pendalaman, pengembangan lebih lanjut. Kalau orang mengatakan ibarat pohon kelapa, tidak seperti pohon pisang. Jadi tidak berbuah sekali langsung mati, tetapi terus berbuah dan semua aspeknya bisa berguna. Seperti saya sampaikan tadi, masalah etnomatematik ini akan terus menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dikembangkan, belum lagi dikaitkan dengan ethnomodeling maupun pengertian-pengertiannya. Itu kan dari segi pengertian aja terus berkembang. Ya, karena itu ini sangat berpotensi Anda kembangkan teruskan ke depan di dalam melaksanakan Tridharma. Apalagi sebagai dosen, salah satu aspek bidang penelitian dan publikasi ini sangat diharapkan dituntut. Jadi publikasi-publikasi berkaitan budaya atau etnomatematik saya pikir itu akan menjadi hal yang menarik sehingga sangat mudah bisa dipublikasikan. Saya bangga kepada Bapak karena kerja keras selama ini di samping kesibukannya itu ya, apalagi
Ini sudah melahirkan 2 aki. Kemudian ada publikasi 2 juga publikasinya ya, yang berputasi. Nah itu, ini adalah yang luar biasa. Sekali lagi, ya terus kembangkan dan terus bisa menginspirasi kawan-kawan di sana. Ya, apalagi karena Bapak juga sebagai wadah S1 bidang akademik. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan, Bapak alami, suksesan Bapak saat ini bisa menginspirasi yang lainnya. Sekali lagi saya tekankan saat ini adalah baru awal dari kesuksesan Bapak. Ya, kesuksesan itu adalah suatu proses untuk menterjadikan kita menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena itu terus berkarya dan mengembangkan baik melalui publikasi maupun suatu riset. Oke. Yang berikutnya saya selaku direktur menitip. Nah, menitip nih. Jadi Pak Dharma supaya menginformasikan kepada kawan-kawan, teman-teman, bagaimana proses pelaksanaan atau penyelenggaraan Pasasana Undiksa diinformasikan. Saat ini Pasasana mengelola ada 5 program doktor, ada 17 program magister, yang secara kuantitatif jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun ini Pasasana memberikan kontribusi PNBP yang tertinggi. Dan saat ini Pasasana sudah mulai mempunyai mahasiswa internasional. Ada 15 orang mahasiswa dari Cina internasional. Dan sekarang sudah mulai proses rekrutmen untuk S2, S3 dari Cina. Nah ini, karena itu saya harap Pak Darmo menginformasikan pada kawan-kawan jangan ragu untuk memilih Pasasana Undiksa. Kemarin di Perpimpa Surabaya, Pak Direktur UNAIR menggebu-gebu memuji Cina. Bagaimana proses pendidikan di Cina, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Cina. Terus berikutnya saya diberi kesempatan berbicara selaku Ketua Perpimpa, saya katakan bahwa Pasca Sarjana Undiksa justru sekarang mempunyai mahasiswa Cina. Jadi kita mendidik orang Cina gitu. Jadi ini ada artinya adalah kebanggaan kita semua, kebanggaan. Jadi kita bisa mendidik orang Cina. Sisi lain banyak orang juga yang mengagungkan, meninggikan Cina gitu. Nah ini, ya itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan kepada keluarga, ibu, anak-anak ada ya, keluarga yang lain selamat. Saya ucapkan kepada keluarga ya. Tentunya keberhasilan Pak Darmo saat ini adalah karena dukungan istri, ibu, karena dukungan keluarga yang lainnya. Nah, Pak Darmo juga ini harus sangat menghargai dukungan keluarga. Tanpa dukungan keluarga kita tidak bisa sukses itu ya, gitu nih. Itu orang mengatakan suami ada hebat karena suami sukses karena ada istri yang hebat di balik itu. Tapi ada orang berseloroh kalau istri hebat ada suami yang stres. Gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan Pak Darmo, sekali lagi selamat ya, sukses dan keluarga. Demikian Bapak Dewan Pungji hadirin sekalian dan Dr. Madedar Maja, maka ujian terbuka kali ini saya nyatakan selesai. Satu dengan Prof. Santi, Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu foto bersama dimungkinkan untuk seluruh dewan dan
Demikian acara ujian promosi doktor pasca sarjana Undiksa pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Pasca Sarjana Undiksa yang telah memimpin prosesi ujian promosi doktor ini, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada para dewan penguji. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.